Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Manelo dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 022724111035. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran tentang ekonomi dan keuangan syariah. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana sistem keuangan berbasis prinsip Islam bekerja melalui dari konsep dasar, prinsip-prinsip syariah, hingga praktik nyata dalam perbankan syariah. Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang adil dan beretika, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta menekankan transparansi, keadilan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami apa yang membedakan keuangan syariah dan keuangan konvensional, bagaimana instrumen syariah seperti mudharabah dan musyawarah bekerja, peran teknologi dan regulasi, serta bagaimana sistem ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan dan inovasi sosial. Teori keuangan dan perbankan syariah adalah bidang yang mempelajari prinsip dan praktik keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep dasar, prinsip, dan aplikasi dalam dunia nyata, serta peran penting dalam ekonomi global. Prinsip-prinsip dasar syariah. Keuangan syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti yang pertama yaitu riba. Jadi teman-teman, riba itu adalah tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak sah atau tidak adil dalam transaksi pinjam meminjam. Nah, jadi contoh sederhana dari riba itu seperti bank konvensional membeli bunga 10% per tahun atas pinjaman. Bunga tersebut termasuk riba menurut hukum Islam. Seorang yang menjual contoh selanjutnya yaitu seorang yang menjual barang secara kredit dengan harga jual lebih tinggi tanpa alasan wajar, keuntungan berlebihan itu juga bisa termasuk riba jika menzalimi pembeli. Baik, prinsip selanjutnya yaitu gharar. Jadi teman-teman, gharar itu adalah transaksi yang mengandung unsur tidak jelas atau spekulasi. Dalam Islam, gharar dilarang
ketidakadilan antara penjual dan pembeli. Jadi contoh sederhananya tuh seperti menjual ikan yang masih di laut karena belum pasti bisa ditangkap atau tidak, maka termaksud garat. Contoh kedua tuh seperti menjual barang tanpa memperlihatkan atau menjelaskan kondisinya. Misalnya nih, menjual motor bekas tanpa menyebutkan bahwa mesinnya rusak. Nah, jadi seperti itu tuh merupakan penipuan. Prinsip selanjutnya yaitu maisir. Jadi maisir itu adalah segala bentuk perjudian atau permainan utang-utangan di mana seseorang bisa mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang jelas, sementara pihak lain menanggung kerugian. Dalam Islam, maisir dilarang karena mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Contohnya tuh seperti bermain judi, kartu atau dadu untuk uang. Nah, jadi pemenang mendapatkan uang tanpa kerja keras, sementara yang kalah rugi. Jadi larangan riba, gahar, dan maisir ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip ini mengedepankan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Salah satu perbedaan utama antara keuangan syariah konvensional adalah larangan riba. Dalam keuangan syariah, keuntungan diperoleh melalui investasi dan partisipasi dalam risiko, bukan melalui bunga. Ini menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi. Nah, pernah tidak kalian mendengar istilah keuangan syariah dan keuangan konvensional? Apa sih sebenarnya perbedaan antara keduanya? Nah, jadi penjelasannya itu, salah satu perbedaan utama adalah larangan riba dalam keuangan syariah. Artinya, transaksi keuangan tidak boleh mengandung bunga atau tambahan yang bersifat menjalimi. Dalam keuangan syariah, keuntungan diperoleh melalui investasi dan transparansi dalam risiko. Jadi semua pihak terlibat secara adil, baik ketika untung maupun rugi. Prinsip ini menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam setiap transaksi. Tidak ada pihak yang dirugikan dan semua keuntungan berasal dari kegiatan ekonomi yang nyata. Jadi itulah mengapa keuangan syariah dianggap lebih adil, transparansi, dan beretika. Dalam sistem keuangan syariah, setiap transaksi harus berlandaskan keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong. Beberapa instrumen yang sering digunakan adalah mudharabah, musyawarah, dan ijarah. Yuk kita bahas satu persatu dengan contoh sederhananya. Yang pertama yaitu adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik
modal, dan pengelola usaha. Pemilik modal memberikan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditangani oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Nah, jadi contohnya tuh seperti Ali dan Budi sama-sama mengeluarkan modal untuk membuka usaha warung kopi. Jadi Ali menyumbang 60% modal, sedangkan Budi menyumbang 40%. Keuntungan itu dibagi sesuai porsi tersebut. Inilah bentuk keadilan dalam musyawarah. Yang ketiga adalah ijarah, yaitu akad sewa menyewa atau jasa pihak menyewa membayar imbalan atas manfaat yang diperoleh tanpa berpindah ke pemilikan barang. Contohnya tuh seperti perusahaan menyewa mobil operasional dan menyediakan jasa selama 1 tahun dengan biaya sewa tetap setiap bulan. Itulah contoh ijarah. Jadi melalui instrumen seperti mudarabah, musyawarah, dan ijarah, keuangan syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menegakkan nilai keadilan perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, produk seperti tabungan syariah dan pembiayaan berbasis mudarabah, yang dimana membantu masyarakat dalam mengelola keuangan tanpa melanggar hukum Islam, menciptakan kebudayaan ekonomi. Di dalam perbankan syariah tidak ada riba atau bunga seperti pada bank konvensional. Sebaliknya, keuntungan diperoleh melalui kerjasama dan bagi hasil. Contohnya tuh seperti tabungan syariah menggunakan akad wadiah atau mudarabah, nasabah menabung dan bank mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal. Contohnya tabungan syariah menggunakan akad wadiah atau mudarabah, nasabah menabung dan bank mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha yang halal. Serta keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, bukan berdasarkan bunga tetap. Selain tabungan, ada juga pembiayaan berbasis mudarabah, yaitu kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Melalui sistem yang adil, amanah, dan bebas riba, perbankan syariah membantu masyarakat dalam mengelola keuangan dengan cara yang berkah dan memperkuat ekonomi umat. Meskipun banyak potensi implementasi keuangan syariah dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang keuangan syariah. Tantangan pertamanya itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak orang yang belum benar-benar mengerti apa bedanya sistem keuangan syariah dengan sistem konvensional. Contoh sederhana, sebagian orang masih berpikir bahwa tabungan
sesuai dengan tabungan biasa. Nah, padahal prinsipnya berbeda. Tidak ada bunga, melainkan bagi hasil. Tantangan kedua itu adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung serta beberapa aturan dan kebijakan yang masih perlu disesuaikan agar operasional lembaga keuangan syariah bisa berjalan lebih optimal dan kompetitif. Karena itu dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah. Maka kepercayaan dan partisipasi akan semakin besar. Nah, maka karena itu mari kita mendukung bersama perkembangan keuangan syariah dengan memahami penerapan dan penyebarannya. Nah, contoh sederhananya tuh pemerintah mendukung bank syariah dan memberikan izin serta pengawasan khusus sehingga masyarakat merasa aman untuk menabung dan berinvestasi secara halal. Dengan regulasi dan kebijakan yang kuat, keuangan syariah bisa bertumbuh lebih sehat, stabil, dan dipercaya oleh masyarakat. Mari bersama mendukung sistem keuangan yang adil, amanah, dan penuh keberkahan. Nah, regulasi yang mendukung keuangan syariah sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan kestabilan. Kebijakan dari lembaga keuangan dan pemerintah harus mengakomodasikan prinsip syariah serta memastikan bahwa praktek keuangan berjalan sesuai dengan hukum Islam. Regulasi berfungsi sebagai fondasi hukum yang memastikan setiap produk dan layanan keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah menurut Islam. Tanpa aturan yang jelas, keuangan syariah bisa kehilangan arah dan kepercayaan masyarakat dapat menurun. Peran teknologi dalam keuangan syariah. Nah, jadi peran teknologi dalam keuangan syariah itu sangat penting. Dengan kemajuan teknologi, keuangan syariah semakin mudah diakses. Fintech syariah merupakan solusi inovatif untuk transaksi yang sesuai dengan syariah, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan. Kemajuan digital membuat layanan keuangan syariah menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan. Melalui fintech syariah, masyarakat bisa menabung, berinvestasi, atau melakukan pembiayaan tanpa harus datang ke bank. Selama semua dilakukan secara online, cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam. Fintech syariah memastikan setiap transaksi bebas dari riba, gharar, dan nasyid, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap sesuai dengan hukum Islam.
usaha halal dengan sistem bagi hasil bukan bunga. Teknologi juga membantu meningkatkan transaksi dan kepercayaan karena setiap transaksi tercatat dengan jelas dan bisa diacak secara digital. Ada banyak studi kasus di mana keuangan syariah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial, lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Keuangan syariah bukan sekadar konsep, tetapi telah membuktikan keberhasilannya dalam membantu masyarakat keluar dari zona kemiskinan dan membangun ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial, keuangan syariah terbukti mampu menciptakan perubahan nyata, seperti mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Melalui pembiayaan mikro, lembaga keuangan syariah memberikan modal usaha seperti kepada pelaku UMKM dengan sistem bagi hasil bukan bunga. Hal ini membantu masyarakat kecil mengembangkan usahanya tanpa merasa terbebani. Selain itu, investasi sosial syariah seperti zakat dan wakaf produktif dikelola secara profesional untuk membantu masyarakat kurang mampu. Jadi inilah bukti bahwa keuangan syariah tidak hanya bicara keuntungan, tetapi juga tentang keadilan dan keberkahan bagi semua umat. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya.